wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sekali Amin. lagi jaga kesehatan. Jaga Protokol jarak. kesehatan jangan hanya di mulut, jangan hanya menjadi slogan, tapi kita lakukan. Dan ini udah masuk ke bulan keberapa kita syuting tanpa penonton ya. Kangen ya? juga sih, kangen sekali banyak yang ngetek-ngetek juga. Masa-masa waktu kita masih ada penonton ya. Benar. Tapi kesehatan dan keselamatan tuh yang utama. Betul. Malam hari ini Tonight Ya. Lovers kita kedatangan sepasang suami istri. Nah ini pasangan suami istri yang sudah menikah 12 tahun. Ini dia Surya Saputra dan Cynthia Lamusu. Ini doyong-doyong. Gandeng terus. Masih nempel terus ya. Oh ini aja masih nempel di mulut gue jambal petainya nih. Mantap ya. Oh tadi Udah makan tadi. dibawain ya. Silakan dulu. Waduh. Oke, selamat bagaimana? datang Surya dan juga Cynthia. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah kita semua sehat. Umur berapa udah Surya anak-anak ya? Mau 4 tahun. Mau Udah 4 tahun. ya. Oh, udah PAUD belum sih 4 tahun? Udah sekolah. Udah sekolah. Online berarti. Online. Waduh. Ada Online udah. itu yang repot bukan anak-anaknya. Tapi Kita orang tuanya. Iya, benar. Ngajakin anak-anak. Mereka cuma sebentar. Kabur. Anak-anak sini. Bapaknya emosi nggak? Dikit. lebih emosi lo tuh Cynthia? Gua. Oh iya? Gua anak-anak udah. Kalau nggak kuat yang tolong ini dulu. Gua ke mana dulu minum air putih. Kalau nggak minum kopi. Ayo lah sayang gitu lagi. Kalian ini sekeluarga lagi aktif banget di sosial media. Iya. Semua platform, Instagram, YouTube, Dan juga ada Instagram, Twitter. bahkan ada Instagram untuk anak ya. Hah? Iya. Kita Nah, bikin. apa alasan membuat Instagram untuk anak? Nah, coba kamu yang. Nah, Cynthia. Dia nih. Kalau Instagram buat anak nih dia. Ya sebenarnya kalau awal kita tuh sebenarnya aslinya bukan orang sosmed banget. Bukan Jadi bisa. emang nggak terlalu suka foto, nggak terlalu suka posting aslinya. Nah tapi waktu pas sejak hamil, alhamdulillah, nah itu kita emang niat pengen sharing cerita yang ya. Ya, Kita pengen intinya sharing kita cerita pengen dan sharing. ternyata emang banyak teman-teman tuh yang senasib dengan kami gitu, Ya. menunggu buah hati tuh lama. Nah awalnya tuh dari situ. Kita sharing dari mulai proses hamil, aku hamil seperti apa, kemudian anak-anak lahir, terus Sebelum lahir ada masalah lagi, pengentalan Iya. darah gitu kan. kan pas lahir itu juga, jadi sebelum masa pandemi tuh kita sebenarnya udah pengalaman sama karantina ini loh di Iya, rumah. iya. Karena kan anak-anak tuh kan prematur. Ya. Nah itu jadi masa-masa itu kita benar-benar 5 bulan tuh nggak keluar rumah sama sekali. Gitu. Jadi 5 bulan benar-benar ngerawat anak-anak dari mereka pas pulang dari rumah sakit sampai umur 5 bulan baru kita keluar. Nah, Dia- Kita lihat yuk. Beberapa foto keakraban keluarga Surya dan juga Cynthia ini dia. Ini Surya apa Darto sih? Iya. Kok lu mirip Imam Darto sih, Sur? Sebaiknya jangan sih. Ini lagi kemah-kemahan di mana? Itu di rumah. Kalau Di ini rumah. bukan, kita lagi ini pas waktu itu kemarin liburan. syuting itu Sekali-sekalinya juga. kita liburan Hah? karena kita mikir anak-anak kasihan. Udah kita perlu udara yang Kemana sejuk. ini? Ke puncak. Puncak. Gak jauh-jauh, puncak aja. Iya. Sama sekalian ini pas lagi syuting kemarin kan kita sempat pas Agustus tuh keluarin single. Oh, Recycle lagu Hari Merdeka. oh iya, Oke. iya. Kita mau kenalin maksudnya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu sejarah. Kita kenalkan sejarah dengan lagu dulu. Dari lagu mereka senang baru kita ajarin. Benar. Ada sejarahnya begini loh nak. Gitu. Itu setuju gua dari lagu itu tuh. Iya, Anak-anak gua dari semua dari lagu jadi suka ini, dari lagu jadi suka itu. Selain Instagram juga Surya sama Cynthia ini aktif tadi yang seperti Vincent bilang ini aktif di sosial media juga termasuk YouTube juga ya. Ya. Aktif di YouTube ya. Jadi satunya ada konten nyanyi Hari Merdeka tadi yang seperti Surya bilang bersama keluarga. Kayak apa sih videonya? Ini dia. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Full color sama Bitri. Bitri ya. Wow. Lagi membuat lo kangen nyanyi-nyanyi. Enggak. Itu modus saya, Pak. Dia selalu tuh yang nyuruh gue nyanyi. Gue bilang, Kenapa nggak mau sih Sur? Dia tuh nggak tahu gue makanya. lebih seneng apa ya? Pesta aja Acting ya, ini lu kasih pede kasih nyanyi. skrip, Enggak. kasih karakter harus begini, gue jadi orang itu, gue survei Tapi lo orangnya gemes begini. lo di Cool Colors. Iya. Gemes ya. Enggak, Pi, kalau
yang ingin diajarkan kepada anak-anak dari kalian berdua tuh apa sih? Ada lagi yang mau diajarin lagi? Musik, nggak buat anak-anak? acting. Nah, Iya kalau dunia seni pasti iya kita kenalkan. Tapi kita lihat juga bakat minatnya anak-anak seperti apa. Mereka kalau suka, ayo kita support. Tapi yang nggak lupa gue pengen tanamkan adalah kemampuan untuk mempunyai empati. Buat gue Setuju. itu penting. Banget. Di masa-masa sekarang. Ini Iya. ya. Oke, kita juga punya beberapa fakta-fakta menarik tentang Surya dan juga Cynthia ya. Iya. Dibawakan ini dia oleh seorang ibu yang juga punya anak ya. Kembar juga lagi anaknya. Cowok, cewek ya. Iya. Langsung silakan Bu. Isabella. Cahaya. Kembaran kamu mana? Panggil dong. Kembaran aku lagi pupuk. Oh, lagi pup. Bentar mama panggil ya. Mami panggil ya. Woi, sini. Ya Mami. Ya Mami. Wah, adil banget ibunya ya. Aku tuh ya bener-bener ngeliatin kalian cara merawat anak. Jadi anak-anak aku tuh dirawatnya kurang lebih sama. Oh, gitu. Ya kan? Kamu Iya. kalau misalnya lagi tidur biasanya apa? Biasanya aku kalau lagi tidur tuh aku suka mainin rambutnya dia. Sama Tadinya suka lurus kan diajakin jadi keriting, ngedance, Iya, oh biar iya, iya, ngantuk. Tuh emang bener ya kayak ngajakin joget-joget dulu sebelum tidur biar Oh ngantuk. iya benar. Iya, soalnya Harus anak-anak dihabisin energinya ya. Iya kalau sejak pandemi itu bahaya anak-anak dong. tuh malah hampir nggak pernah tidur siang. Tapi malam pun tuh mereka Tidurnya masih, malam. Aduh, baterainya kenceng banget. Akhirnya dihabisin energi dengan diajak dance dulu. Iya, Kenapa kalau- nggak disuruh garap sawah? Pasti capek banget tuh. Pulang-pulang tidur. Gue pengen nyuruh bersihin mobil. Cuci mobil di sana gitu. Belum ada Tapi ngaruh belum nggak cukup umur. ngedance itu akhirnya cepet tidur? Cepet tidur. tidur. Berapa lama biasa Antara ngedance? cepet tidur sama habis itu ngompol. Bener. Loncat-loncat. Ada lagi nggak? Ada. Ini Isabella sama nggak dibela itu punya apa ya rasa ketakutan yang beda-beda, fobianya beda-beda. Kalau nggak dibela itu dia takut banget sama oncom. Dia kalau ngeliat oncom tuh takut banget, lihat leunca takut banget. Kalau Isabella takut ketinggian. Katanya di situ juga di keluarganya Sari Sama juga kayak Surya ada. ya? Surya juga ya Iya. takut ketinggian ya? Dulu ya. Sekarang Atau udah ngeliat nggak? diri Sekarang sendiri berarti takut dong. Jangan tinggi badannya, Mami. Udah kelap diri, diam diri. Tinggi banget tuh ya. Berdiri takut sendiri. Sekarang udah nggak? Udah enggak. Dulu apa biasa kalau naik pesawat takut? Enggak, naik pesawat sih enggak. Kalau ke mall aja dulu tuh waktu masih SD tuh, gue harus di pinggir bagian dalam. Nggak mau yang keluar, sisi luar tuh nggak mau. Oh, Nah, akhirnya gue waktu itu pernah bungee jumping di Bali. waduh. Gue mau ngelawan, gue mesti bisa lepas dari takut ketinggian ini. Gue naik ke atas, pas sampai atas gue bilang, Sur, nggak bisa mundur, Sur. Nggak bisa mundur, Sur, gitu. Aduh, ini udah pegangan tuh. Udah mau bilang, enggak. Ternyata ada orang bule. Hey, Indonesian, are you gonna jump or not? Marah, gue langsung marah. Yes, lompat gue. Dan itu beres. Abis Berani. itu beres. Beres. Kita nggak fobia aja nggak berani ya? Ingat gak? Nggak berani di Bali Di Bali kita. juga tuh udah naik kan? Bali yang nggak terlalu tinggi. Yang di Makau itu lebih tinggi lagi. Oh iya, Jadi lu dari gedung? Dari gedung. Iya. Lu bisa ngeliat satu Makau. Oh. Mobil dari titik-titik. Lu naik, lu situ. loncat itu? Iya. Wow. Wah, Alhamdulillah bisa. keren. Dan dulu berarti lu takut sama sekali ketinggian? Iya. Sampai katanya lu cita-cita nggak berani yang tinggi-tinggi. Dan lu juga klaustrofobik ya? Terus lebih ya. Sempit, gelap, Ya. itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau sempit masih sampai sekarang. Dulu gue ikutan film Pocong The Origin, Montitiwa. Itu tujuannya untuk ngilangin itu. Oh, jadi lu ada rasa ingin melawan itu semua Iya. ya? Kalau gelap, alhamdulillah bisa. Gue lawan dengan masuk lemari, gue tutup, gue rasain bahwa gelap ini punya gue. Tapi sempit, wah, dipocongin itu pengalaman, wah parah sok, parah. Sampai sekarang Gua masih takut nggak sempit? Iya, masih. Lu Tambah sukanya- parah sih, tambah parah gara-gara film Pocong, tambah parah. Ih, Lu MRI pernah nggak? Pernah. Yang masuk Iya, apa? gara-gara Takut. kan tulang belakang gue kan pecah 3. aduh. Gara-gara jatuh. Terlalu banyak fakta soal lu. Hidup lu berlikaliku sekali ya? Jadi pas masuk MRI gue ngerasain itu. Wah itu, Deng, 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 deng. itu ngeri juga tuh. Gue pernah bungee jumping, itu talinya lebih panjang daripada dasarnya. Gitu dong. Lu gak ada di sini sekarang, Male. Ali nggak? Silahkan. Nyau.
bikin Udah ya toleransi Mami, ya. udah kita ngerjain tugas lagi yuk. Ya, Lagi yuk. ya udah nih si kembar katanya mesti ngerjain tugas kan. Yang satu mesti ngebajak sawah, yang satu mesti bangun rumah. Ya, mohon maaf nih anak-anak harus kerja ya. Makasih ya, Bu. Thank you, Bu. Dadah. Oke, setelah ini kita akan kembali lagi menguji seberapa paham mereka satu sama lain ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Kalau ada komentar dari haters gitu suka gimana Mas? Kepikiran nggak? Kepikiran nggak Mas? Nggak, kalau pemimpin itu nggak punya kulit tebal, ya jangan gabung pemerintah lah. Gitu. Artinya, Itu dia. jadi Kalau Ya, saran saya Mas, udah balesin aja pakai fake account Mas buat fake account nih. Wow! Kembali lagi di Tonight Show. Para Lover, seperti kita tahu kita masih dalam masa-masa berat, masa-masa sulit, masa-masa pandemi. Banyak banget yang terkena dampak, mau sektor apa semua. Nah, salah satunya adalah dunia pendidikan ya. Nah, ini dia, bukan Tonight Show namanya kalau kita tidak bisa ngobrol langsung dengan Mas Menteri Pendidikan kita. Yeay, ini keren banget ya. Beliau juga baru bikin Instagram. Banyak banget nih followersnya. Udah langsung sih. Pasti. Oke, spesial malam ini kita sudah terhubung langsung dengan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nadiem Makarim. Halo Mas Menteri. Halo, selamat malam. Mohon maaf kita ganggu nih di sela-sela kesibukannya. Vincent, Desta, Enzi, Hesti, apa kabar? Baik. Terakhir kita ketemu Mas Menteri main ke sini ya, Main main ke games studio. bareng. Sibuk, Mas Menteri sibuk. Terus terakhir ketemu juga kayak beberapa menit lalu ya nggak sih? Mas Menteri, ini dalam kondisi pandemi seperti ini kan banyak sekali krisis yang terjadi termasuk pendidikan. Ini gimana Mas? Pasti pusing banget ya? Mumet deh pas ini. Ya, kalau saya harus jujur pusing ya. Luar biasa siang, pagi, malam. Selalu ada krisis, banyak sekali masyarakat kita yang tertantang, banyak yang menderita. Kita ada krisis kesehatan, kita ada krisis ekonomi, kita ada krisis pembelajaran. Dan ini merupakan waktu untuk kita bergotong royong ya sebenarnya, bersatu gitu. Tapi tentunya situasinya sangat tidak kondusif. Jadi ya pusing, tapi di dalam semua krisis itu kan ada kesempatan untuk membantu lebih banyak orang. Gimana menurut Mas Menteri masa depan generasi muda kita pada masa pandemi ini? Karena kan Akan udah ada kayak gap nggak sih? Iya, kayak udah dipetain nggak sih dulu tuh kayak generasi milenial, generasi Z, apa mungkin ada Generasi sekarang pandemi. udah ada generasi baru ya, generasi Generasi pandemi, pandemi gitu. generasi virtual. Jadi kalau saya suka sering berbicara juga dengan menteri-menteri pendidikan lainnya di luar negeri dan pakar-pakar pendidikan di dalam negeri dan di luar negeri. Dan kayaknya konsensusnya adalah bahwa kualitas pembelajaran di masa pandemi ini karena sulitnya beradaptasi dengan sistem PJJ itu pasti output pembelajaran menurun di jangka pendek, itu pasti. Tapi ada berbagai macam dampak atau kesempatan untuk kita melakukan akselerasi perubahan. Jadinya ada beberapa hal yang positif. Di dalam semua krisis adalah suatu kesempatan untuk kita melakukan perubahan dengan cara yang lebih cepat. Saya kasih contoh. Belum pernah kita melihat jumlah orang tua yang sekarang terlibat jauh lebih aktif di dalam pendidikan anak. Saya baru sekarang, iya kan? Benar nggak? Saya baru sekarang ini nge-google, baca materi kurikulum, bagaimana cara ngajarin balita, cara numerasi, literasi. Saya bereksperimentasi, saya beli-beli buku. Karena saya ingin memastikan bahwa anak saya masih belajar gitu. Jadinya jumlah orang tua yang sekarang terlibat dalam pendidikan anak itu besar sekali. Itu yang pertama. Kedua adalah jumlah guru, murid, dan juga orang tua yang sekarang mencoba-coba platform-platform teknologi untuk memastikan bahwa bagaimana nih yang paling tepat untuk bisa menemukan rumusan atau ramuan yang tepat untuk pembelajaran jarak jauh. Jadinya ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah kita. Jumlah orang yang menggunakan teknologi walaupun dengan penuh tantangannya. Jadi ini adalah aspek-aspek yang menurut saya bisa menjadi kesempatan kita untuk maju ke depan. Dan jangan lupa, generasi yang akan melalui COVID ini adalah kemungkinan bisa juga menjadi generasi salah satu yang terkuat. Karena mereka telah melalui suatu hal yang begitu sulit sehingga ke depannya mereka bisa melangkah
tanpa takut apapun ke depannya. Amin, amin, amin. Iya. Mas Menteri, aku boleh nitip anak nggak, Mas? Jangan dong. Aku juga dong. Mas Menteri, tapi yang tadi Mas Menteri bilang adalah semoga generasi ini yang disebut mungkin dalam tanda kutip generasi pandemi menjadi generasi yang kuat. Tapi jangan lupa juga untuk sosial. Karena generasi yang ini kayaknya untuk bersosialisasi ya, karena tidak bisa bersosialisasi. juga sama dunia teknologi Iya, iya. kan. Anak itu saya semoga baru tuh. setahun loh ngerasain sekolah SD tuh. Iya. Nah, Mas Menteri, Belum pernah. dari di 2020 ini banyak orang bilang tahun yang begitu banyak berita buruk. Tapi untuk dunia pendidikan, ada nggak sih good news yang mungkin Mas Menteri Selain mau yang tadi Mas Menteri udah kasih hadirkan tahu. buat kita? Mungkin di dunia juga ya, bukan Iya. cuma di Indonesia gitu, tentang dunia pendidikan. Iya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin good news-nya adalah kesempatan ya. Kita itu potensi good news. Kita belum melihat terrealisir, tapi menurut saya tidak mungkin dampak daripada adopsi teknologi ini tidak ada dampak positifnya ke depan terhadap berbagai macam inovasi dan kreativitas di bidang pendidikan. Jadinya ini inovasi dan kreativitas pendidikan di dalam suatu krisis itu meledak kreativitas masyarakat. Jadi pembuat kurikulum, software engineer, guru-guru di desa, baik teknologi maupun non-teknologi. Bayangkan di daerah-daerah itu ada banyak sekali guru-guru yang menciptakan berbagai macam cara untuk berotasi, datang-datang ke rumah-rumah anak-anak dan membuat study group kecil. Jadinya itu kan juga inovasi di tingkat daerah dengan berbagai macam kearifan lokal, mereka melakukan inovasi yang luar biasa. Jadinya ada beberapa poin yang positif gitu. Kalau di Indonesia ya beberapa hal yang mungkin positif adalah kita telah melakukan reformasi dana BOS misalnya, di mana anggaran sekarang langsung ke sekolah dan bisa digunakan kepala sekolah untuk berbagai macam hal. Bayar kuota, bayar beli tablet atau beli laptop untuk dipinjemin ke siswa, bisa buat protokol kesehatan. Jadinya ada berbagai macam reformasi di dunia pendidikan yang kita lakukan untuk yang sebenarnya nanti bahkan sampai kurikulum darurat pun yang kita keluarkan. Mungkin elemen-elemen itu setelah pandemi mungkin ada yang kita jadikan permanen, belum tentu temporary gitu. Siapa tahu penyederhanaan kurikulum itu ternyata lebih cocok dan lebih efisien dan lebih mudah untuk guru mengerti gitu loh. Ini kan katanya Mas Menteri baru buat Instagram ya. Kenapa kok akhirnya bikin Instagram, Mas? Iya. Apa nggak telat, Mas? Cepet banget lagi contreng birunya. Iya. Kita harus jadi menteri loh kalau mau contreng biru. tuh. Kenapa akhirnya bikin Instagram, Mas? Ayo. Ya, saya buat Instagram, akhirnya buat Instagram itu karena saya benar-benar kepengen mendengar langsung. Saya ingin punya kanal langsung kepada masyarakat untuk bisa mendengar aspirasi mereka, komplain mereka, ya termasuk kritikan mereka terhadap semua hal yang kita lakukan. Karena bagi saya sebagai pembuat kebijakan dan tim saya juga dan penguasa anggaran, kebijakan, regulasi dan reformasi itu semuanya saya membutuhkan feedback atau respon yang cepat dari masyarakat. Jadi kalau ada sesuatu yang salah atau apa saya langsung tahu. Kalau ada persepsi yang mungkin tidak benar, saya bisa langsung bereaksi gitu. Jadinya untuk mendapatkan kecepatan komunikasi dialog dua arah antara saya dan masyarakat, menurut saya ya sosmed adalah cara terbaik gitu. Dengan semua ketidaknyamanannya. Dibaca komen-komen netizen, Mas. Dibalas-balasnya nggak pakai fake account gitu? Enggak ya? Saya baca, semuanya saya baca. Oh, semua dibalas ya? Iya. Tadi nggak kepikiran bikin TikTok, Mas? Habis Instagram bikin TikTok kan? Nggak ada urusan. Baby step. Berarti ada ke arah sana. IG dulu. Tapi kalau ada komentar dari haters gitu suka gimana, Mas? Kepikiran nggak? Kepikiran nggak, Mas? Nggak, kalau pemimpin itu nggak punya kulit tebal, ya jangan gabung pemerintah lah. Gitu. Artinya, Itu dia. jadi Kalau saran saya, Mas, udah balesin aja pakai fake account, Mas, buat fake account nih. Itu cara Oh iya. Kita udah ada mau bacain beberapa komentar Komen-komen yang ya. masuk nih di Instagramnya Mas Menteri nih. yang mana? Bebas. Mas Menteri baca Atau aja. dari ini nih. Nah, dari ini nih Mas Menteri. Pak, saya hanya minta tugas diringanin. Udah jawabannya panjang-panjang, deadline-nya sebentar. Mana yang lain belum dikerjain. Aduh Pak, tolong. Pala rasanya ingin pecah Pak. Dengarkan suara kami Pak. Butuh keringanan saat PJJ ini. Bukan dibikin dipersulit. Saya hanya kasihan yang HP-nya dikaretin. Yang HP-nya
black screen, HP-nya screen. susah dipencet dan lain-lain. Udah paketan cepet banget, abis kadang jaringan hilang, tolong Pak. Ini lebih ke curhat ya. Ini dari murid ini. Kayak ke papa gitu ya. Dari Pak murid tolong ya. gitu. Iya. Jadi ini luar biasa, banyaknya dari baik mahasiswa maupun siswa ya, peserta didik di dasar dan menengah yang mengkomplain dengan begitu banyaknya tugas, apalagi mereka juga frustrasi karena harus di rumah, terus nggak bisa ketemu teman, bahkan banyak sekarang yang bilang kangen sama guru. Dulu sebelum pandemi nggak pernah kita mendengar ini anak-anak kangen dengan guru. Tapi sekarang di mana-mana anak-anak kangen teman, kangen guru. Jadi kita telah melakukan penyederhanaan kurikulum secara dramatis. Di mana setiap mapel itu standar pencapaiannya kita ringkas seringkas-ringkasnya biar fokus kepada yang esensial dan kepada yang prasyarat untuk masuk ke jenjang berikutnya. Biar jangan ada yang ketinggalan pada saat pandemi ini sudah selesai, mereka masih terkejar ketinggalan. Di luar itu pun kita ada suplemen TVRI belajar dari rumah yang lumayan sukses itu, lumayan laku, banyak sekali yang menonton TVRI sekarang karena ada program-program edukasi dan program edutainment juga. Bahkan ada dokumenter yang keren-keren juga di situ. Bisa ditonton di TVRI sebagai suplemen. Di luar itu kita juga untuk PAUD dan SD kita buat kurikulum yang spesifik karena anak-anak muda itu yang paling sulit mengikuti PJJ. Kita tahu ini sebagai orang tua, ya kan? Mereka yang paling membutuhkan interaksi fisik dan lain-lain. Jadi kita menciptakan di Kemdikbud modul-modul khusus yang bagian orang tuanya itu jelas. Sehingga peran orang tua, apa yang harus dilakukan orang tua itu sebagai pendamping guru di rumah, itu bisa dilakukan secara independen dan tanpa teknologi, bisa dilakukan offline. Dan modul-modul itu bagian dari kurikulum yang legal. Jadi guru-guru boleh membina orang tua untuk melaksanakan kurikulum ini di rumah yang sifatnya kontekstual. Contohnya memasak dengan ibu, dengan menghitung konsep-konsep numerasi dan matematika dengan menghitung resep nasi goreng dengan ibu. Gitu. Jadi contoh-contohnya ada beberapa seperti itu. Jadi bebannya guru untuk tidak perlu menuntaskan lagi kurikulum. Fokus saja pada yang esensial dan agar lebih ringkas. Pak Menteri, tadi kan ini banyak komentar-komentar. Nah sekarang kita mau bacain Yang lucu-lucu komentar-komentar yang nih. lucu ya. Nggak usah jawab kalau ini ya. Macam-macam ya, kita Ini ada bacain aja Mas beberapa Menteri. ya. Dan Praeses, Mark Zuckerberg dari Indonesia. Tapi ada banyak banget yang bilang mirip nggak sih Mas Nadiem? Pasti banyak deh yang bilang mirip ya. Mark Zuckerberg. Mirip tahu. Nih Chris Derry, Pak giveaway ijazah dong. Pak giveaway Ijazah. Ada lagi. Giveaway ijazah. Hoki banget jadi anaknya Pak Nadiem, bukan guru, bukan dosen, tapi yang ngajar langsung Menteri Pendidikan Indonesia. Ya benar juga sih. Masih PAUD lagi tuh anak-anaknya Dari tadi. Orgi Lala nih. Ku menangis, membayangkan betapa kenapa harus dia kejamnya nyanyi ya? tugas pada diriku. Kenapa gue nyanyi sih? Kenapa aku nyanyi sih? Nggak tahu. Ya karena emang nadanya begitu. Ini dari ya. Pak, saya keselak tugas, Pak. Ya ampun. Saking banyaknya. Ini juga ada dari Desta ya. Enggak, itu bukan gua. Itu gua. Oh, itu dia ya. Asik banget ya Mas Menteri nih ya. Rama mau menjawab-jawab pertanyaan ya kan. Asik Kapan kalau lagi Mas langsung Menteri Nadiem mah. interaksi langsung sama Mas Menteri. Iya. Terima kasih loh Mas Menteri loh. Andai kan bisa langsung ketemu ya. Sekali lagi, Tonight Lover semua yang belum follow, yang punya Instagram, follow langsung @nadiem_makarim tuh Instagramnya tuh. Mau nanya apa aja. Saya follow ya, Tuh, Pak. ada tuh. Saya follow ya, Pak ya. Ya, belum cukup banyak followernya. Gak mungkin, banyak, Pak. Follow back, Pak. Ngomong-ngomong soal dunia pendidikan dan juga Instagram, kita juga punya teman yang mau cerita nih Mas Menteri ya. Mudah-mudahan ceritanya lucu Mas ya. Coba didengerin aja Mas ya. Ini dia. Marcel. Iya, Marcel. Halo, Mas Menteri. Silakan Marcel. Halo Mas. Kita mundur ah. Lah, gimana Pak? Di sini. Tuh gini ya. Saya panik Pak. Temenin Pak. Iya. Halo Mas Menteri. Iya. Halo, apa kabar? Selamat Pak. Mas. Selamat. Instagramnya udah di-read sama Instagramnya. Instagramnya di-read sama Iya, Instagram. kan udah verified Udah biru gitu ya. verified, iya. Masa bibirnya pucat banget? Saya belum makan nih. Jujur, saya seneng banget gitu Instagramnya udah di-read, udah bisa swipe up ya Pak ya hari ini ya. Ya ampun. Bisa kali Pak kita endorse nilai rapot nih. Bisa nggak sih ya? Pak, saya sampai lupa ini segmennya Pak. Ini CLBK Pak, cerita lucu. Bah, kocak! Pak, Nadiem Makarim ini ya ampun Instagramnya cepet banget gitu sampai centang biru. Kalau saya Pak,
punya Instagram, saya baru Centang Biru 4 tahun ini. 4 tahun, Kak. 4 tahun punya Instagram. 4 tahun punya Instagram, baru Centang Biru kemarin. Kayak ngambil S1 saya, Pak. Lama banget gitu. Ini ceritanya di masa pandemi ini gitu, adik saya juga sekarang lagi ini, Mas Menteri, belajar di online di rumah. Iya. Cuman ya banyak dikasih kuota sama sekolahnya gitu. Tapi saya minta tolong Mas Menteri biar sinyalnya cepet kuat gitu. Soalnya sinyalnya itu agak patah-patah gitu. Adik saya kasihan soalnya pas waktu lagi ngelihat kan gurunya lagi belajar matematika, udah serius ngeliatin gurunya, sinyalnya patah-patah. Patah-patah kan, pas waktu sinyalnya baik lagi, gurunya tinggal nanya, gimana? Ya gimana, Bu? Sinyalnya juga patah-patah, Bu. Ini saya baru pengen bawa ke Haji Naim. Gitu, Mas Menteri, iya. Tapi di sekolah yang paling saya ingat adalah kantin kejujuran gitu. Di sana adalah kantin kejujuran yang makanannya sama duitnya diamprokin di satu meja. Jadi kita kalau jajan intinya jujur aja. Jadi di sekolah saya diajarkan bukan cuma nilai yang bagus, tapi akhlak yang bagus juga. Gitu. Iya. Dan bapak saya juga pernah bilang, Mas Menteri, kalau ya percuma, sebagus apapun nilai matematika kita, tapi itu semua akan percuma kalau kita nggak punya etika. Iya, betul. Terima kasih Mas Menteri sudah mendengarkan saya di CLBK Cerita Lucu Etika. Terima kasih Mas Menteri ya, Nadiem Makarim sudah meluangkan waktu untuk Tonight Show. Terima kasih banget Mas. Sehat-sehat terus Mas ya. Salam keluarga. Masa-masa ini cepat berlalu ya Mas Menteri. Pandemi ini cepat berakhir ya. Amin. Jangan lupa juga sekali lagi follow Instagram Mas Menteri kita di @nadiem_makarim ya. Dan juga @Kemdikbud tuh di follow juga ya. Iya. Biar dapat Cek info-info Instagramnya. langsung jadi Kamu kalau ada follow- apa-apa. Di follow sama apa namanya? Saya udah follow, tolong follow back. Di blog aja ya namanya Marse. Thank you Mas Menteri. Sehat-sehat selalu. Terima Thank kasih you, banyak. terima kasih. Malam. Petra Dapat sekali kita kembali lagi tetap di Tonight Show. Pertama kali bertemu di mana? Silakan ditulis. Buka. Sama nggak ya? 1, 2, 3. Pertama kali bertemu di Cikini nasi uduk, Bala Sarbini. Wah. sabar. Masih bersama Surya dan juga Cynthia. Sekarang mereka kita akan challenge. Ya. Kira-kira seberapa paham mereka di usia pernikahan yang masuk tahun keberapa? 12 tahun. 12 tahun. Baru 12 Tapi ya. seberapa? Vincent berapa tahun? 14. Sombong ya. Beda 2 tahun Saya doang. baru 7 tahun ya. Doain bisa nyusul ya. Nih. Baiklah, sekarang kita akan Masuk ke seberapa paham. Nanti silakan ditulis jawabannya. Nanti kita akan buka dalam hitungan ketiga bareng-bareng ya. Kira-kira boleh paham nyontek nggak ya? sih satu sama lain? Jangan nyontek loh. Cynthia jangan nyontek, Surya juga ya. Tidak boleh kode-kodean. Yang kode-kodean. Kode-kodean. Dia tadi ngomong belepotan amat ya. Yang pertama, di mana tempat, ini tempat ya. Pertama kali bertemu, ini bertemu, bukan ngedate. Pertama kali bertemu di mana? Silakan ditulis. Tring gitu pas. Ih. Iya, di mana ya? Ih, tegang banget nih. Oke, Nah. kita buka. Sama nggak ya? 1, 2, 3. Pertama kali bertemu di Cikini nasi uduk, Bala Sarbini. Wah. Sabar. Cynthia bertemu di Cikini Nasi Uduk sama siapa itu kalau boleh tahu? Enggak, lupa itu ngedate ya pertama kali. Terus tadi udah ini kan ngomong. ketemu Iya, pertama iya, kali. iya. Oh, di Balai Sarbini waktu itu ngapain? Benar. Ini kenapa ya? Iya, sorry. Ya maaf Gara-gara ya, pakai ini. lupa. Acara kawinan atau acara... Iya, jadi dia Nyanyi. nyanyi sama Bitri. Gue baru selesai acara apa? Lo buku color waktu itu? Bukan. Gue jadi juri wajah Femina, habis itu nyusul ke tempat dia, mau dikenalin sama Cynthia. Sama temen satu temen lah, Mbak Endah. Itu udah ada rasa gimana gitu? Belum. Sebenarnya dulu mah sering ketemu. Oh. Gitu, Ya. misalnya di studio rekaman kan nemenin Iya. Sebelumnya. gitu, sering ketemu gitu acara-acara nyanyi. Cuma kan yang kenal-kenal gitu aja. Tapi yang kalau pas ketemu pertama kali akhirnya kita jadi dekat benar itu Sarbini. Balai Sarbini. Aku yang salah ingat. Ya, oke. Next. Next ya.
Apa judul film terakhir yang diperankan oleh Surya Saputra. Insomnia? Bukan Surya Saputra. Surya Saputra. Yang tayang Belum lah ya. tayang pun nggak apa-apa. Oh, sebelum tayang nggak apa-apa? Ya, yang terakhir ya. Oke. Aduh. Jangan Bener nyontek, nggak nih? jangan nyontek. Oke. 1, Aduh. 2, 3. Tarung sarung. Tarung-sarung, betul. Nah, tahu ya. Ini belum tayang, Sur. Belum. Belum sempat udah pandemi ya? Iya, betul. Jadi kita tunggu sampai bioskop buka, baru nih film pertama. Action, ini film action. Film action. Next ya. Di ruang manakah Cynthia banyak menghabiskan waktu di rumah? Di rumah di ya. rumah nih. Kan ruangan ada tuh, ada ruangan mana ya. Udah. Kamar mandi. Cynthia sudah menulis? Iya. Itulah. Kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja. Satu kan? Satu ruangan kan? Satu, Iya. ya. Yang spesifik ya. 1, 2, 3. Kamar, di bangku. Kamar, spesifik di kamar bangku. di bangku. Di bangku, ngapain? Iya, jadi kamu Ada sofa. ada sofa di situ, dia selalu tik. Nah, ngurusin dapur sama Tia, apa segala macam. Tempat paling pewe kayaknya tuh ya. Yang paling PW deh tuh. Kalian ngawasin anak-anak. Gue kira di Balai Kartini, enggak ya? Enggak dong, Sarbini juga tadi. Salah lagi. Udah bercanda salah lagi. Oke, next. Apa hadiah pertama yang diberikan oleh Surya Saputra kepada Cynthia? Ya. Pasti zamannya pacaran ada satu kado, satu hadiah pertama yang diberikan. Yes. Tahu kan aku nggak tahan dingin. Kode-kodean lagi. Oke, 1, silakan dibuka. 2, 3. Menurut Surya cincin, menurut Jaket. Jaket cincin. Kan masih pacaran. Jaket gambarnya cincin ya? Enggak Yang dong. itu yang kuning. Lupa. Yang kuning. Iya, yang hijau kuning. Kuning apa hijau? Hijau kuning. Hijau kuning. Warna. Enggak ingat sama sekali. Cincin, gue kira cincin, gue ngasih dia cincin. Ini masih pacaran loh. Itu kan tunangan. Pas tunangan. Udah daripada mereka berantem udah. nanti. Impas lah ya. Tadi kan satu gue juga salah. Iya, oke. Impas ya. Nggak apa-apa. Apa ya. Kompetitif juga Cynthia ini ya. Sangat. Ini simpel aja, simpel. Kapan terakhir kali sebelum momen ini Surya bilang I love you kepada Cynthia? Nah, ini dia. Kapan terakhir lo bilang I love you? Lo terlalu sering bilang I love you ke siapapun jadi lupa. Sur. Vincent. Enggak kan? Anak kan? Oh iya. I love you. Berpikir keras rupanya. Aduh, masa lupa sih? Ngomong I love you masa? Ya ampun. Gua aja Surya. inget, Sur. Gua kapan terakhir I love you? 2 tahun lalu kalau. Nah, sudah menulis Surya. 1, 2, 3. Ya. Tadi pagi ini kemarin. Nah, beda loh itu. Tadi pagi sama kemarin. Kemarin pagi. Enggak, jadi kalau punya kebiasaan, kalau pas pergi itu kan bilang. Iya, Hati-hati love you. papa, love you. Iya. Oh. Iya, selalu itu. Kok bilangnya kemarin? Kemarin juga. Kemarin juga, maksudnya kemarin juga. Kemarin juga, hari juga tiap hari ya? Iya. Ngomong gitu juga. Iya, oke. Kamu kan tahu gue gak suka dingin, Sur. Kemarin. Next. Ini dia. Ya, oke lah. Ini pertanyaan mungkin 2 terakhir ya. 2 menurun. Sebutkan judul lagu yang mewakili perjalanan cinta kalian. Nah, ini dia. Ini terakhir deh. Mungkin Ngomongin ini lagu. berbeda. Enggak ya, satu ya ini. Satu lah lagu percinta, lagu cinta. Lagu ini ya, luar boleh Luar ya? apa? Luar dong, boleh, dalam luar. boleh. Oke. Lagu yang mencerminkan, tanggal. menceritakan percintaan mereka. Ada nggak? Dibuka. Ya satu lagu doang nih aku yang. Sama. Sama. Kamu Luar Tangan dibalik. kan? Hah? Inggris kan? Iya. Finally found you. Benar. Aku salah lagunya. Finally found someone. Lu juga bukan tahu, bisa tahu lo. Samuan. Bacanya you? Enggak ada you-nya. Vanilla, finally found someone. Bukan Gitu. itu. Finally found someone. Ternyata mereka bisa dibilang 95%. Paham satu sama lain. ya. Ya. Nanti kita masih bersama Cynthia dan juga Surya. Tetap itu Nang Show. Lu punya tenaga dalam berarti? Hah? Merpati putih kan ada tenaga dalam? Itu yang penting sehatnya aja. Gue mau transfer tenaga dalam dong. Dia bisa. Gue transfer M-Banking aja kan.
sudah bersama kita Surya Saputra dan juga Cynthia Lamusu ya. Ya, sudah bersama kita Surya dan Saputra. Dan Iya. Surya, di masa-masa pandemi Ya. kayak gini, ya semua terkesan negatif. Walaupun pasti banyak hal-hal positif baru, hal-hal yang bisa kita ambil. Kalau Ya. buat kalian apa sih? Kalau buat gua adalah gua sendiri pribadi ya. Gue jadi punya banyak waktu sama keluarga. Sama keluarga itu semua orang bilang. Kerjaan kan di Bener. hold semua kan? Iya. Kerjaan di hold semua. Yang satu syutingan, yang satu nyanyi. Iya. Udah. Semua harus interaksi sama orang kan. Dan harus ya keluar gitu. Akhirnya ya yang seneng keluarga. Maksudnya anak-anak terutama. berarti di rumah terus ini ya? Gue di rumah terus. Gue Kita termasuk betul-betul yang disiplin. Jadi dari Oh, iya? yang PSBB pertama tuh benar-benar Nggak keluar sama rumah, sekali. Cuma buat belanja doang. Orang kalau pakai masker, gue pakai yang buat anti tawon itu. Oh iya. Berlebihan. Apa yang paling dikangenin? Gue sering ketemu dulu di mall mereka nih, berdua sama itu dia, anak-anaknya ya. Sekarang, Gua kangen apa? Nonton bioskop. iya bener loh. Kangen banget tuh nonton bioskop. Ngerasain nonton film, makan popcorn, audionya bagus, layarnya segede Iya, gitu. bener. Waduh. Muka- Iya nggak lo? Bener banget. Iya kan? Tapi itu benar ya nonton bioskop Nonton ya? bioskop gue kangen banget. Terakhir nonton berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Belum pandemi. Filmnya apa gue juga lupa. Saking Jadi sekarang lamanya kita gua. tuh bingung kasih jawaban ke anak-anak karena udah hampir setiap saat mau ke mall, iya nanti Tiap hari. ya. Tapi di rumah olahraga nggak, Sur? Lo, Sur? Gue mulai olahraga lagi dan ikutan pernapasan lagi. Jadi zaman dulu ikutan pernapasan, berhenti. Pernapasan? Pernapasan, jadi di Merpati Putih. Oh. Jadi waktu 3 hari setelah Ramadan, apa Idul Fitri, gue kena GERD. Gue kena asam GERD, lambung. nggak bisa napas sama sekali. Gue ke kebun, hirup udara nggak bisa. Waduh. Sampai akhirnya alhamdulillah lewat, bisa napas lagi. Dan salah satu terapinya adalah pernapasan Merpati Putih ini. Lo punya tenaga dalam berarti? Hah? Lah Merpati Putih kan ada tenaga dalam. Itu yang penting sehatnya aja. Gue mau transfer tenaga dalam dong. Dia bisa. Gue transfer M-Banking aja kan? Enggak dong, jangan. Kalau Cynthia, Penting sekarang nggak ikutan? Pernapasan Ikutan gitu? juga akhirnya jadi ikutan. Jadi kita tuh setiap Sabtu kalau nggak ada acara, setiap pagi tuh kita ngumpul sama temen-temen ya. Itu latihan pernapasan itu seminggu sekali. Terus palingan di rumah kalau gue sih ya senam, treadmill gitu-gitu Oh aja sih. iya, olahraga yang bisa dilakukan di Renang rumah sama aja ya? anak-anak juga. gitu. Iya. Nih, ngomongin ya, hal-hal, ada pasti kan tadi sudah dibilang ada hal-hal positif yang terjadi selama masa pandemi ini. Iya. Nggak mungkin semuanya kayaknya negatif gitu ya. Betul. Nah ini kita sudah membuka di sosial media kita di @tunaishow_net ya. Ini bercerita tentang kegiatan-kegiatan positif selama masa pandemi. Dan udah masuk lebih dari 1.000 komentar. Wow. Kita akan baca beberapa kirimannya ya. Ini dia yang pertama, silakan. Dari Maggie Barus, selama 26 tahun hidup, akhirnya bisa belajar tari tradisional. Lumayan untuk mengisi waktu dan jadi punya kelebihan dan semoga suatu saat bisa berperan mengembangkan budaya Indonesia. Bagus, Wah. amin, kita doakan. Iya. Next, dari siapa lagi? Dari Rastita_W, sempat karantina mandiri 2 minggu karena rekan serumah positif COVID. Waduh. Dikirimi bahan makanan komplit oleh tetangga 1 RT plus kiriman-kiriman yang membesarkan hati dari teman dan saudara. Keep in positive vibe selama karantina Karantina mandiri. Karantina mandiri. Mengaji, olahraga, sampai belajar main gitar via YouTube. Jadi lebih berempati pada para survivor COVID ya. Tapi ini yang benar, jangan dijauhin. Ya. Bener. Biasa kan kalau ada penderita gitu, semua pernah menjauhkan. Iya. Harusnya enggak. Butuh support justru ya. Support lah. Jangan nggak usah ketemu. Nah, WhatsApp aja, Iya, kirim iya. apa makanan. kirimin makanan. Iya, gitu. Iya. Ini dari Ayla Saras. Jadi bisa masak sayur dan lauk pauk. Selain nambah kemampuan, yang terpenting jadi lebih menghemat pengeluaran. Karena nggak perlu beli makanan jadi di luar. Wah, gue malah makin boros. Belanja online ya. Iya, Sob. Online mulu apa yang nggak penting, Iya, helm bener. baru apa segala. Mau tidur, nih scroll. Di keranjang gue penuh banget itu. Belum gue bayar tapi gue tapi kayaknya ada aja gitu ya kebutuhannya. Padahal nggak butuh-butuh amat. Apa hal baru yang kalian pelajari atau kalian dapatkan selama pandemi? Kalau gue tuh ini Kan ada yang sekarang bertanam, ada yang melihara cupang. Ada nggak kalian? Masak mungkin menu baru atau? Kalau masak kan kemarin justru usaha kuliner kita sempat berhenti tuh pas Iya. awal pandemi. Tapi ini sekarang baru aktif lagi, si nasi kepel dapur Mama Tia. Mama Jadi Tia. ya itu salah satu juga yang lumayan mengisi waktu Oh, kita iya, lah. iya, Sama itu. Jadi kemarin tuh pas awal pandemi
kan sempet yang benar-benar di rumah banget. Akhirnya kita ada ide bikin itu IG Live. Jadi kita bikin IG Biar Live waras. seminggu 2 kali gitu, ngundang. Berdua? Iya, berdua. Oke. Nama acaranya The Stories of Surya Cynthia gitu. Jadi kita undang teman-teman tamu yang punya cerita inspiratif apapun itu kita Nice. sharing Bagus. gitu. Dari lagi nih ya, kita baca lagi deh. MF Muammar, jadi lebih sering makan bareng bapak, ibu, kakak, dan adik. Dan semakin sering ngobrol, karena sebelumnya momen tersebut jarang terjadi karena duniawi. Sedap duniawi. Wow. Tapi benar loh, sekarang orang di Iya. rumah jadi ngumpul quality time sama keluarganya tuh ya, jadi Iya. Itu salah satu hikmah positifnya ya sih ya. itu benar positif banget. Dan kita jadi lebih bersih semuanya. Banget. Iya, jadi jaga banget kayaknya ya. Ya gue baru tadi pas di jalan ngobrol sama bini gue, kayaknya semenjak ini orang jarang ada yang sakit flu ya. Iya nggak? Iya. Jarang loh sakit flu gitu atau sakit Karena orang lebih bersih. Dulu kita boro-boro misalnya lihat gorengan dan atas meja comot gitu kan sekarang. Mana ada yang berani pasti kan Tapi cuci gue kangen tangan masa-masa itu. Buat gorengan. Aduh, kriuk. Aduh. Nih lagi nih dari Pinggir jalan. Rijale. Udah capek ngelamar kerja nggak diterima di mana-mana. Terus akhirnya mencari tabungan buat dekorasi kamar yang nggak kepake. Jadi studio kecil-kecilan buat jasa foto produk. Doakan lancar, amin. Biar bisa buka lowongan pekerjaan buat teman-temannya. Wah, ini dia. ya. Itu yang bagus tuh. Yes. Ini nih bagus nih hal-hal kayak gini nih yang menginspirasi ya tentunya ya. Oke, kalau gitu Surya dan juga Cynthia, thank you so much. Thank you banget. Sehat-sehat selalu. Sehat buat Stay anak-anak. safe, salam Thank you, olahraga. thank you. Nanti kita ketemu di mall lagi kalau selesai pandemi ya. Terima kasih Tonight Lovers Ya. buat malam hari ini. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, jangan hanya di bibir, tapi dilaksanakan cuci tangan, pakai masker sering mungkin, dan apa lagi? Ya, Nggak jaga mau jarak. bantuin? Oh, jaga jarak. Itu dia ya. Itu dia ya. Selalu diberi apa ya namanya ya? Kesehatan. Ya itu semoga. Kesehatan. Semoga selalu diberi kesehatan. Sehat-sehat selalu semuanya. Selamat.